Jauh sebelum Brook mengarungi lautan sebagai bajak laut, dia sudah menyaksikan kehancuran total di tanah kelahirannya sendiri, ya, di kerajaan Esperia, sebuah wilayah berdaulat yang sengaja dihapus dari sejarah dunia. Menariknya, pemerintah dunia tidak menghancurkannya dengan basterko, melainkan lewat intrik politik yang sangat kotor, kejam, dan berdarah. Dan diantaranya misteri kematian tragis Ratu Kendall, hilangnya akal sehat Putri Suri, dan siapa sebenarnya sosok misterius yang merokok dengan santai sambil menonton pertumpahan darah ini. Semuanya menjadi teka-teki. Ratu Kendall sebagai sosok mentor Brook saat masih menjadi kesatria muda, Kendall digambarkan memiliki wibawa yang luar biasa besar. Namun kematiannya terasa sangat mendadak, janggal, dan disajikan secara off-panel. Kita hanya diperlihatkan adegan pemakaman yang sekilas. Disinilah teori liar komunitas dimulai, mengingat saat itu kerajaan Esperia sedang dicekik oleh kabut misterius dan tekanan ekonomi ekstrim dari pemerintah dunia. Muncul dugaan kuat bahwa Ratu Kendall sebenarnya tidak mati. Banyak yang berspekulasi bahwa Kendall dipaksa tunduk, diculik, atau bahkan sengaja membelot ke Mary Joyce menjadi bagian dari operasi rahasia demi melindungi nyawa tertentu. Kematian palsunya sengaja direkayasa untuk meruntuhkan kestabilan politik Esperia dari dalam. Kehancuran Esperia benar-benar mencapai puncaknya lewat tragedi yang menimpa Putri Suri. Sebelum kekacauan besar memuncak, Suri sempat memberikan petunjuk yang sangat aneh kepada Brook. Dia menyuruh Brook untuk segera pergi meninggalkan kerajaan dan menjadi bajak laut saja. Ini sebuah indikasi kuat. Kemungkinan Putri Suri sudah tahu bahwa malapetaka mengerikan akan segera menghantam keluarga mereka. Dan benar saja, Putri Suri mengalami perubahan yang tidak masuk akal. Banyak yang berspekulasi bahwa Suri menjadi kelinci percobaan eksperimen kejam pemerintah dunia atau Ibu Sama yang dikenal dengan kutukan Domi Reverseri. Jiwa Suri diduga dimanipulasi, dibalik, atau bahkan ditukar sepenuhnya dengan entitas bernama Gungko. Suri yang semula lemah lembut diubah paksa menjadi boneka pembunuh berdarah dingin yang diprogram untuk mengeksekusi ayahnya sendiri, yaitu Raja Reuven. Tapi hal yang paling membuat bingung dan bertanya-tanya adalah keberadaan sosok ketiga di dalam ruang tahta. Ketika Putri Suri menghujamkan senjata ke tubuh ayahnya, ada seorang pria yang duduk dengan sangat santai di sudut kegelapan sambil mengisap rokoknya. Dia menatap aksi keji itu dengan tatapan yang sangat dingin. Siapakah dia? Dan ini menjadi bukti bahwa pembunuhan Raja Reuven bukanlah aksi kriminal biasa. Ada konspirasi sistematis di sana. Kuat dugaan pria perokok ini adalah agen elit CB0 di masa lalu. Mungkin juga salah satu dari senior God's Knight. Seolah dia bertindak sebagai sutradara teater darah, memastikan skenario kehancuran Esperia berjalan sempurna tanpa perlu mengotori tangan pemerintah dunia secara langsung. Dan dari sini tragedi Esperia membuktikan betapa mengerikannya cara kerja pemerintah dunia dalam melenyapkan sebuah negara. Mereka tidak butuh buster call. Jika mereka bisa menghancurkan mental pewaris tahta, mengadu domba keluarga raja, dan mengawasinya sambil merokok dengan santai, bagaimana menurut kalian? Ini sangat mengerikan, bukan? Lalu, siapakah sebenarnya identitas pria perokok misterius itu? Dan apakah menurut kalian jiwa asli Putri Suri masih bisa diselamatkan dari kutukan Gungko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe